Ada yang sudah pernah pergi umroh? Ada yang ingin umroh? Semua mau umroh? Insyaallah. Banyak-banyak berdoa ya. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kepada kalian untuk umrah berkali-kali. Jangan satu kali ya. Bahkan kalau bisa misalnya setiap Ramadan bisa i'tikaf di Masjidil Haram. Ya. Jadi sementara ini kita belajar. Ya, belajar dan juga bagian dari doa. Ya, bagian dari doa agar mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa umrah. Ya. Dan terkait dengan ibadah haji dan ibadah umrah, antara perkara penting dalam ibadah haji dan umrah ini adalah tauhidullah, mengesahkan Allah. Makanya sepanjang haji, zikir utamanya adalah labbaika Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaika itu maksudnya, ya Allah, aku menyambut seruanmu. Seruan yang mana? Setelah Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah bersama putranya Ismail, maka Allah perintahkan, wahai Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil hajj. Azankan, umumkan kepada manusia untuk mereka haji, datang ke rumah Allah ini. Maka kemudian Ibrahim mengumumkan. Sebelum Ibrahim mengumumkan, Ibrahim bertanya, ya Allah, wa kaifa uballighuhum wa sauti la yanfadhuhum. Ya Allah, bagaimana saya bisa menyampaikan kepada mereka sementara suara saya tidak nyampe? Di ujung sana dengar? 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 Saya pindah di sini saja ya, biar tengah. Kira-kira jaraknya bisa dapat. Ya? Oke. Kata Ibrahim, ya Allah, bagaimana saya beritahukan mereka sementara suara saya nggak nyampe? Maka kata Allah, tugas kamu cuman mengumumkan. Yang membuatnya sampai kepada seluruh manusia yang akan haji sampai kiamat, itu adalah Allah. Maka fal khada'atil asjaru wal jibalu, maka tunduklah batu, pohon-pohon, memberikan laluan kepada panggilan Allah tersebut. Fasami'ahu, maka didengarlah suara itu, yang hidup, batu, pohon, semua mendengar suara itu. Maka disitulah menjawab, semua yang akan haji sampai kiamat, yang belum lahir, sudah menjawab panggilan itu. Jawabannya bagaimana? Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata
laka wal mulk la syarika lak. Itu jawabannya. Ya? Jawabannya. Jadi terkait dengan haji ini dari zaman antara ibadah yang selalu kita lakukan ini adalah yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kalau dalam solat ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Dalam haji pun ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ada syarat, Assalamualaikum. ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Di antara syarat yang populer terhadap haji adalah al-istita'ah. Kalau Islam berakal, itu anggaplah kita semua sudah tahu. Bahwa tidak mungkin orang kafir mau haji. Ya. Kalau dulu ada orang kafir dulu haji, ada. Sampai sebelum Nabi haji, ada orang yang haji, yang tawaf itu tidak pakai sehelai pakaian pun. Karena kerjaan iblis. Jadi iblis itu kalau mengerjain, dia bully manusia sampai betul-betul otak bengkok semua. Sampai otak bengkok kalau sudah dibuli oleh iblis. Ada orang haji tidak pakai pakaian sama sekali. Maka sampai seorang perempuan itu membuat sajak. Sekarang, nanti kalian pelajari nanti. Ya. Jadi ada syarat. Antara syarat terpenting haji itu namanya al-istita'ah. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Istita'ah, mampu. Jadi kalau tidak mampu, tidak usah pusing. Ya. Tapi kalau mampu, tapi kalau dulu hitungan mampu itu cuman hitung dia ada duit. Sekarang ini tidak bisa lagi begitu. Kalau Indonesia, hitungan mampu itu dia sudah dapat kuota untuk pergi haji. Itu hitungan mampu. Kecuali dia mau bayar, namanya haji furoda. Haji furoda sekarang ini hanya istilah untuk travel saja. Kalau orang biasa bayar 60 juta, 50 juta, dia bayar mungkin 200 juta. Dia bayar 300 juta. Ya. Syarat. Jadi salah satu syarat itu namanya al-istita'ah. Ya. Kalau rukunnya yang paling penting, rukunnya adalah ada 4. Apa perbedaan antara syarat dengan rukun? Syarat itu, kalau syarat tidak terpenuhi, maka tidak wajib. Maka tidak sah. Kalau rukun tidak terpenuhi, maka tidak sah. Dua-duanya, kalau tidak ada, dia tidak sah. Apa yang membedakan antara rukun dengan syarat? Apa yang membedakan? Kalau syarat di luar ibadah, kalau rukun di dalam ibadah. Dalam ibadah. Contoh, syarat sahnya solat, berwudu. Wudu adalah di luar ibadah solat, tapi dia syarat untuk sahnya solat. Rukun antara rukun solat adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu di dalam solat. Kalau tidak baca, tidak sah solatnya. Kecuali yang masbuk, dipertikaikan, diperdebatkan oleh ulama. Rukun haji itu ada 4 rukun. Artinya kalau ini sudah terlaksana, hajinya sudah sah. Hajinya sudah sah. Rukun pertama adalah an-niyah. Niat inilah yang kita panggil
ihram. Ihram itu ada istilah pakai ihram, ada istilah ahrama lil hajj atau ahrama bil hajj atau ahrama bil umrah. Jadi kalau dia ihram untuk umrah, maksudnya dia niat untuk umrah. Kalau dia ihram untuk haji, maksudnya dia niat untuk haji. Maka bagaimana niatnya? Niatnya, kalau di Indonesia selalu diajarkan nawaitul hajja mutamatti'an. Tapi kalau yang paling mudah, kita panggil model yang dipakai biasa di Arab sana. Labbaika bi'umrah. Gitu. Aku menyambut panggilanmu untuk umrah. Atau labbaika bihajjin. Aku menyambut panggilanmu untuk haji. Atau dicampur begini. Labbaika Allahumma hajjan labbaik. Atau labbaika Allahumma umratan labbaik. Ya, tadi. Dan kebanyakan orang Indonesia mengambil tamattu. Ada juga yang mengambil haji ifrat. Tamattu itu dia akan buat umrah dulu. Setelah selesai umrah, maka dia akan tahallul namanya. Ya. Kalau umrah itu sederhana. Satu, masuk dia tawaf, kemudian sa'i antara Bukit Safa, Bukit Marwah, potong rambut, selesai. Selesai, itu umrah. Jadi kalau dia masuk dengan umrah, kalau masuk haji dari Indonesia, maka dari Indonesia dia berangkat, dia niat untuk umrah. Waktu dia masuk niatnya itu, dia baca begini. Labbaika Allahumma umratan labbaik. Begitu. Ha? Coba ulang. Labbaika Allahumma umratan labbaik. Labbaika Allahumma umratan labbaik. Dia masuk dengan niat untuk umrah. Jadi waktu dia niat masuk umrah itu, dia sudah pakai. Jadi rangkaiannya nanti kita mulai dari mikot. Dari mana? Di mana mikotnya nanti ini? Mana panitia? Mikotnya di mana? Masjid. Hah? Tan'im atau Bir Ali. Biasanya kalau Madinah, kalau gelombang pertama Indonesia itu dia ke Madinah dulu. Kalau ke Madinah dulu, maka di miqatnya di Bir Ali. Miqat itu ada dua maksud. Ada dua. Ada namanya miqat zamani, ada namanya miqat makani. Zaman, mana zaman? Waktu. Miqat waktu dan miqat tempat. Miqat waktu dari tanggal 1 Syawal sudah bisa niat untuk haji. Sampai 10 Zulhijjah. Dari 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah itu sudah bisa niat haji. Itu namanya miqat. Kalau miqat ada namanya, ada miqat ada namanya miqat makani. Miqat makani itu adalah tempat memulai ibadah umrah atau haji. Ya. Kita andaikan miqatnya adalah Bir Ali. Bir Ali. Ya. Miqatnya Bir Ali. Bisa. Alatnya. Tes.
Maka doa-doalah biar pondok ini punya duit banyak. Biar bisa beli yang begini-begini ya. Oke. Miqat makani itu adalah tempat untuk memulai. Jadi apa yang harus dilakukan oleh yang mau pergi haji? Pertama dia mandi untuk ihram. Mandi. Kan? Kalian sudah mandi tadi malam tuh? Pagi ini belum? Oh, tadi subuh sudah. Mandinya itu mandi niat untuk ihram. Hukumnya sunnah. Oke ya? Hukumnya sunnah. Setelah bersih mandi, pakai minyak wangi. Minyak wangi tidak boleh dipakaikan langsung ke kain ihram, ke baju untuk ihram. Kalau laki-laki tidak boleh pakai selain kain kafan. Kain putih maksudnya. Kalau orang India biasanya itu, kalau orang Indonesia memang megah-megah kain kain untuk apa dipanggil nih? Kain ihram. Kain ihram ini orang Indonesia ini megah, mahal. Kalau orang India biasa kain satu gulung. Nanti dipotong-potong, nanti pakai selempang saja. Ya, India, teman-teman dari India. Jadi pakai minyak wangi, dengar. Pakai minyak wangi ke badan. Cuma satu lapis. Badan. Kalau ada jenggot dia bisa pakai. Kelihatan. Cuman jenggot orang Indonesia kan jenggot kambing, seperti Ustaz ini. Kambing. Ya? Coba kalau aku tidak kambing. Dalaman. Sunnahnya kalau ada jenggot ini tidak boleh dikasih bersih. Ya? Potong segenggam tangan begini. Pakaikan di badan. Kalau dipakai di kain ihram tidak boleh. Tidak boleh. Dia tidak boleh langsung pakai kain ihram. Tapi kalau nanti sudah pakai di badan baru dia kena kain ihram, tidak masalah. Itu sunnahnya. Setelah mandi, biasanya kalau di haji sana dari Madinah pergi ke Bir Ali di Miqat. Di Miqat ini, di Bir Ali ini setelah mandi, biasanya sudah mandi di hotel, kemudian sudah selesai, nanti barulah niat. Niatnya bagaimana? Niat untuk umrah. Tapi kita ini nanti niatnya untuk haji langsung, ya. Labbaika Allahumma hajjan, labbaika Allahumma hajjan labbaik. Labbaika Allahumma hajjan labbaik. Labbaika Allahumma hajjan labbaik. Baru setelah itu mulailah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ulang. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini diulang-ulang terus. Sampailah nanti masuk, sampai pergi ke hotel. Ada yang pergi ke hotel dulu, simpan barang-barang. Setelah itu langsung ke Ka'bah untuk tawaf. Tawaf, ya, tawaf. Tawaf. Begitu melihat Ka'bah, maka kita berdoa. Inti doanya, ya Allah, tambahkan lagi kemegahan, kemuliaan untuk rumahmu ini dengan para hujaj, dengan para bagaimana?
Ya hajar, wahai batu, saya tahu kamu itu hitam. Tidak ada gunanya. Tapi karena saya melihat Muhammad mencium kamu, maka saya mencium kamu. Jadi mencium Hajarul Aswad, sunnahnya kita cium. Sambil membaca, apa dia? Bismillahi Allahu Akbar. 3 kali. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Mencium Hajar Aswad. Setelah itu tawaf. Mulai. Hitungan pertama ketika kita mulai kelilingi, begitu sampai di Hajar Aswad lagi, hitung 1. Baru ulang lagi, sampai lagi di Hajar Aswad 2. Begitu seterusnya. Apa yang dibaca? Bisa baca zikir, bisa baca doa, bisa baca Quran. Baca Quran sebanyak qul huwallahu ahad, Allah, baca Quran bisa. Baca doa. Ada enggak doa khusus? Tidak ada. Antara doa yang sering dibaca oleh bujang, ya Allah, mudahkanlah jodoh untuk saya. Itu bujang. Di belakang-belakang ini, jangan. Masih jauh. 10 tahun lagi. Ya. Yang paling populer didengar dari Nabi, doa ketika dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Jadi di mana posisi Hajar Aswad itu? Lihat tempat berdirinya Ustadz Latif itu. Ustadz berdiri di rukun Yamani, Tempat berdirinya Ustadz itu di rukun Yamani namanya. Begitu sampai di rukun Yamani, maka doa Rasul, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu saja doanya. Sahabat dengar dari Nabi, yang populer cuman itu saja. Jadi yang lain berdoa, ya, sampai selesai tawaf 7 kali. Sebenarnya di antara itu bisa sambil berdoa di multazam. Dengar, multazam. Multazam ini tempat yang mustajabah untuk berdoa. Multazam. Multazam itu di mana? Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Bukan di bawah pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Di situ berdoa. Biasanya kalau selesai tawaf, selesai semuanya, kadang-kadang kita pergi begitu. Selesai ini nanti disunnahkan minum air zam-zam. Atau sebelum minum air zam-zam, disunahkan salat di maqam Ibrahim. Apa maksud maqam? Bukan. Makanul qiyam, tempat berdiri. Maka maqam Ibrahim itu adalah tapak kaki Ibrahim. Dia dulu itu adalah batu yang dipakai oleh Ibrahim bersama Ismail untuk membuat Ka'bah. Konon batu itu setiap Ka'bah dia dibangun sudah naik, maka batunya juga naik. Jadi kalau kamu dengar maqamu Ibrahim, bukan kuburan Ibrahim, tapi tempat berdirinya Ibrahim. Salat sunnah di situ atau jauh dari situ. Setelah selesai salat sunnah, pergi minum air zam-zam. Dan disunahkan minum air zam-zam ini, kalau sunnah ini sunnah, minum sampai betul-betul hatta rawiya. Kalau kenyangnya air itu rawiya namanya. Kalau kenyangnya nasi, syabi'a. Syabi'a itu kenyang nasi. Tapi kalau kenyang minum, rawi itu
rawi itu. Hatta rawiyat. Sampai dia kenyang, mau keluar air itu, baru pergi ke Safa. Di Safa nanti, dimulai dari mana antara Safa dan Marwah? Mana Marwah? Ada Marwah sini? Yang lahir Safa dulu kah? Yang lahir Marwah dulu? Safa dulu. Makanya dalam bacaan ketika mau naik bukit Safa itu, bacaannya Abda'u bima bada Allah. Saya memulai dengan yang Allah mulai. Apa Allah mulai? Yang mana Allah mulai? Inna safa wal marwata min sya'airillah. Terus Antara Safa dan Marwah. Terus Iya, pintu. Pintu masuk kan. Memang banyak pintu masuk itu. Jadi mulainya dari Bukit Safa. Bacaan pertama Abda'u bima bada Allah. Ulang. Apa maksud Abda'u bima bada Allah tadi? Saya memulai dengan yang Allah mulai. Baru setelah itu baca terus. Inna safa wal marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Sampai di atas Bukit Safa. Nanti di sana mana Bukit Safanya itu? Sana di bagian yang di ujung sana Marwahnya, yang di bagian ini Safa. Sampai di Safa, dengar. Nanti ya, tolong bantu. Mungkin saya tidak ikut nanti ya. Yang muallimah, yang muallim, tolong bantu. Sampai di Safa nanti, begitu sampai di Safa, naik. Begitu sampai di Safa, maka menghadap ke Ka'bah. Kemudian melambaikan tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Baru jalan. Sampai di Marwah 1. Sampai di Safa 2. Sampai di Marwah 3. Sampai di Safa 4. Sampai di Marwah 5. Sampai di Safa 6. Sampai di Marwah 7. Begitu selesai 7 ini, begitu selesai. Kalau kita pakainya adalah ceritanya ini adalah haji umrah tamattu, berarti setelah itu pulang ke hotel, istirahat, baru nanti tanggal 8 atau hari tarwiyah. Tanggal 8 pergi ke Mina, tapi biasanya orang Indonesia tidak pakai itu. Sekarang, kalau Nabi dulu dia pakai itu sunnah. Jadi nanti pergi ke Arafah, itu rukun. Niat rukun, Arafah rukun. Pergi ke Arafah. Arafah, apa yang dibuat di Arafah? Arafah itu bisa pergi dari subuh, bisa pergi waktu tenggelamnya, waktu terbenamnya matahari, waktu tergelincir. Mulai hitungan Arafah itu waktu tergelincir matahari. Mulai. Disitulah berdoa, menangis, istighfar, memohon di Arafah. Jadi di Arafah ini kata Rasulullah, waktu umat Islam wukuf di Arafah, maka malaikat akan membanggakan, Allah akan membanggakan yang tawaf ini, yang wukuf ini di hadapan Allah. Wahai, di hadapan para malaikat. Wahai malaikat, kamu lihat itu mereka itu buat apa? Mereka wukuf ya Allah. Kenapa mereka mau wukuf panas-panas? Kenapa mereka mau di situ? Apa yang mereka mau? Ya Allah. Itu maka kemudian wahai para malaikat, isyhadu ya malaikati, saksikanlah saya telah mengampunkan dosa-dosa mereka. Ya, di Arafah. Setelah di Arafah, pas mau terbenam matahari. Ketika mau terbenam matahari, maka berangkatlah ke Muzdalifah dari padang
Arafah, lalu ke Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Oke, kalian masih muda berarti. Kalian sudah hafal lagu itu berarti dia sudah tua. Seperti saya. Ustazah, Sebentar lagi mati. posisi Ustazah. Ya? Bukan na'udzubillah. Mungkin Jangan tolong dulu kau ya untuk Allah. bersama anak-anak ini. Jangan dulu ya Allah Manasik haji begitu. pagi ini. Kalau mati memang harus mati. Tidak boleh ada yang tidak mati. Semuanya harus mati. Iyo. Sekarang Jadi dari Arafah kemudian ke Muzdalifah. Sudah Di Muzdalifah dipanggil apa? Mabit. Apa maksud mabit? Bermalam. dari tadi ini Bermalam di Muzdalifah untuk apa? Untuk mengumpulkan batu kerikil, bukan batu untuk lempar babi. poinnya Bana tidak ada. Jadi kita cari mana orang yang sudah pergi haji. Karena nanti ada kalau dia pakai batu untuk lempar babi, baru dia lempar, dia terlewat dari dia kena kepala orang. Bukan iblis yang mati, Ada, oke. Nah. tapi hamba Allah yang mati. Mengumpulkan batu kerikil. Berapa batu yang dikumpulkan? 7. Kenapa 7? Karena yang dipakai itu nanti 7 ya untuk lempar. Ini adalah jumrah Aqabah. Jumrah waktu pulang dari Arafah. Ini apa hukumnya? Hukumnya wajib haji. Yang wajib haji ini kalau tidak dilaksanakan maka harus diganti dengan menyembelih kambing. Wajib haji. Setelah tadi dari jumrah Aqabah, kemudian pergi, setelah selesai jumrah Aqabah, pergi ke Ka'bah untuk tawaf ifadah. Ini juga rukun haji. Tawaf ifadah. Setelah selesai tawaf ifadah, kemudian pergi sa'i Bukit Safa dan Marwah. Setelah Bukit Safa dan Marwah, maka kemudian tahallul. Potong rambut. Tahallul dipanggil pertama ini tahallul sughra. Nanti setelah itu kembali lagi ke Mina untuk bermalam, 2 malam, 3 malam. Baru setelah selesai dari Mina ini, di Mina ini nanti ada jumrah 3. Jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Setiap tempat 3 kali jumrah. Ya, 3 kali jumrah. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya. Jangan kamu niat lempar temanmu. Ku niat lempar setan dalam temanku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dalam batu itu ada temanku ya Allah, ada setan dalam hatinya. Bismillah, aku lempar ya Allah. Bismillah, Allahku. Jangan, bukan itu. Lempar setan. Ya. Setelah selesai ini pulang. Begitu pulang, maka namanya berubah. Haji Abdul Aziz, Haji Ihsan, Haja Fajriyah, Haja Fatimah, Haja Gadis. Mudah-mudahan nama-nama yang saya sebut tadi itu jadi haji. Ya Allah, saya tidak disebut Ustaz. Mudah-mudahan semua ini bisa haji. Amin. Termasuk yang belakang-belakang saya yang ganteng-ganteng ini. Amin. Termasuk yang pojok-pojok sana yang cantik-cantik itu mudah-mudahan haji. Amin. Ya. Maka carilah rezeki sebanyak-banyaknya untuk bisa haji. Ya. Jangan jadi generasi parlente tar berguna, lempar macam handphone sudah tidak bisa dipakai. Jaga toko orang, cuma main HP. Yang bos yang tukang, hei kamu bos ke saya yang bos? Datang mau pembeli, mana? Di sana Pak, di sana. Di mana Pak? Di sana. Mana Pak? Bosnya di laut. Kurang ajar. Kau pulang kampung, ini tiket pulang kampung. Tidak ada niat untuk jadi orang hebat.
Kalau niat dari orang hebat, dari kecil, saya usia 25 tahun, saya akan pergi umroh. Maka ketika dia kerja sama orang, dengan maksimal dia kerja. Maksimal sungguh-sungguh. Waktu kerja, handphone dia simpan. Mana handphonemu? Saya simpan, bos. Kenapa simpan? Waktu kerja. Oh iya, bos begini. Bos begini. Kalau laki-laki ada hafalan Qurannya, begitu dia, kamu usia kamu berapa sekarang? Baru 23, bos. Nanti 25 tahun kau kawin. Sama siapa? Sama anak saya. Kan begitu. Ini bosnya langsung pergi umroh setelah itu. Mudah pergi umrohnya. Tidak susah. Kalau dari awal memang kau parlente, terguna, laki-laki Pak Haji lah itu. tak guna. Kalau orang Melayu. Laki tak guna, buang je. Okey, nanti setelah ini langsung praktek. Ya. Dibimbing oleh Ustaz Latif. Mana Ustaz Latif? Ustaz? Saya ini tulang sudah bengkok-bengkok, tidak bisa berdiri terlalu lama. Tanda-tanda sudah mau mati. Mana Ustaz Latif? Ustaz, antum yang bimbing Ustaz. Antum masih muda. Ya, jadi saya cukupkan ya. Saya cukupkan. Ya Allah, baca. Mudah-mudahan saya dan zuriat saya akan datang ke rumahmu Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.